Tang San, kenapa kamu? Semua gambar yang muncul di kedalaman jiwa Qian Renshui adalah hal yang paling dia ingat. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa obsesi ketiga ini sebenarnya disebabkan oleh Tang San. Pemuda itu dengan lembut membelai harpa di depannya. Bukankah itu persis adegan pertunjukan Tang San di upacara kelulusan Pavilion Bulan? Qian Renshui baru sekarang mengerti bahwa Tang San pada waktu itu sudah ada di pikirannya. Pada saat itu dia menemani adik perempuan Sui Qinghe ke upacara kelulusan itu, dan bahkan menggoda sang putri karena jatuh cinta pada Tang San. Tapi dia tidak menyangka bahwa waktu akan melekat di hatinya juga. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa. Meskipun dia jelas memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran saat itu, dia masih berulang kali berharap Tang San akan tunduk padanya. Di lubuk hatinya dia sangat ingin menaklukkannya. Ini adalah satu-satunya pria yang melangkah ke dalam hatinya. Mendengar Qian Renshui memanggil namanya, bayangan Tang San jauh di dalam jiwanya perlahan berdiri, menghadapnya sambil tersenyum, membuka tangannya lebar-lebar. Harpanya hilang, hanya pelukan lembut yang tersisa di mata Qian Renshui. Dia tanpa ragu-ragu melemparkan dirinya ke dalam pelukan itu, kehangatan merasuki pikirannya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua rasa sakitnya seolah menghilang. Dia erat menarik dirinya dekat dengan pria anggun ini, praktis seolah-olah menggabungkan dirinya ke dalam dirinya. Tanpa disadari, pakaian pria itu juga menghilang. Kedua tubuh telanjang itu saling berpelukan erat, dan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hati Qian Renshui seperti gelombang pasang. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang mengambil warisan Dewa Malaikat sekarang. Seluruh jiwanya dipenuhi oleh sosok pria itu. Menjawab dengan panik, lalu dari pasif menjadi inisiatif. Meskipun dia sudah berusia 30-an, ini masih pertama kalinya dia bersama seorang pria. Hatinya bergetar, jiwanya bergetar, tubuhnya bahkan kejang saat klimaks pasang surut itu berlangsung. Rasa sakit dan penderitaannya, semua kerinduannya, meletus sepenuhnya pada saat ini. Sejak dia lahir, Qian Renshui selalu memiliki sisi gelap di lubuk hatinya. Dan dalam proses menerima warisan Dewa Malaikat yang bersinar, semua sisi gelap menjadi penghalang baginya untuk menjadi dewa. Tetapi pada saat ini, saat dia bisa mengungkapkan semua rasa sakit yang ditahan hatinya, jalannya menuju keilahian menjadi tidak terhalang. Di kuil malaikat, tubuh Qian Renshui sudah melayang di udara. Keenam sayap di belakangnya terus-menerus berdetak dengan lembut, dan tubuhnya tersentak dan berkerut, cahaya keemasan terus bergerak melintasinya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa kulitnya sudah menjadi merah muda sepenuhnya, cairan mengalir di pahanya. Cairan keemasan yang sebelumnya mengalir di tubuhnya telah meninggalkan kulitnya dan secara bertahap terbentuk sekitar 1 cm jauhnya. Ah! Qian Renshui tiba-tiba berteriak keras, tubuhnya berkerut dengan cepat. Cairan itu tiba-tiba meletus, dan saat berikutnya, dengan serangkaian suara bergema, seluruh tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang fantastis. Cairan garis emas itu langsung terbentuk, baju besi emas yang mempesona ditempa dengan sempurna sesuai dengan tubuhnya. Pelindung dada yang menonjol, pelindung pinggang yang ramping, pelindung bahu yang bulat sempurna, serta bagian pelindung lainnya yang proporsional sempurna, menyelimuti seluruh tubuhnya. Merek malaikat kecil di dahinya sama-sama meledak dengan cahaya, berubah menjadi lingkaran di dahinya. Di tengah lingkaran, permata kecil berbentuk malaikat berkilauan. Ombak muncul di tepi lingkaran, membentuk 7 puncak, membuatnya tampak seperti mahkota putri. Desain bulu menyebar ke setiap sudut baju besi, dan 6 sayap di punggungnya telah berubah menjadi emas berkilau. Dengan getaran lambat, ria emas terus-menerus menyebar dalam lingkaran di sekitar Qian Renshui. Penjaga pedang malaikat yang sekarang benar-benar emas di tangannya terbuka, tampak seperti sepasang sayap malaikat. Gelombang emas besar naik dari bawah kaki, langsung menembus setiap bagian tubuh Qian Renshui. Di belakangnya, bayangan malaikat yang sangat besar muncul, tumpang tindih, perlahan menyusut, sampai benar-benar menyatu dengannya. Cahaya permata berbentuk malaikat di dahinya berkilauan, berubah menjadi gelombang es dingin yang tiba-tiba menyerbu kedalaman jiwa Qian Renshui, lalu langsung meletus. Semua ilusi langsung menghilang. Pria yang baru saja menuntunnya untuk mendaki ke puncak hancur dalam cahaya keemasan, dan jiwa Qian Renshui hampir seketika terbangun. Perasaan yang sangat kuat menggantikan kebahagiaan luar biasa sebelumnya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Saat dia perlahan membuka matanya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas, kekuatan seolah-olah dia bisa mengendalikan langit dan bumi, dan menunjukkan jalur bintang, hampir membuatnya mengerang. Ilusi? Semuanya barusan adalah ilusi. Qian Renshui melayang di sana dengan sedih. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, setelah dia benar-benar mewarisi keilahian malaikat, dia tidak bersemangat seperti yang dia harapkan,
dan sebaliknya kecewa seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan lebih ingin berendam dalam pelukan hangat dan kesenangan yang tiada tara. Tubuh bagian bawahnya masih terasa agak licin. Bahkan jika kekuatannya sudah menjadi sangat kuat, perasaan berpindah dari satu gadis ke wanita lain masih ada. Aku sebenarnya ingin. Bahkan Qian Renshui sendiri tidak tahu harus berpikir apa. Tapi dia sangat mengerti bahwa 3 bayangan yang muncul, 3 obsesi itu, di mana orang-orang yang bisa mempengaruhinya setelah dia menjadi dewa. Kakeknya telah mengorbankan dirinya untuknya. Bibi Dong pada akhirnya masih ibunya. Tetapi, Tang San yang muncul terakhir, obsesi terdalam yang membantunya menyelesaikan jalan menuju keilahian ini. Bagaimana dia akan menghadapinya lagi? Dia adalah musuh. Hanya ada 2 cara untuk mematahkan obsesi ini, menaklukkannya atau menghancurkannya. Qian Renshui berteriak sekali lagi. Garis cahaya keemasan yang intens tiba-tiba menyebar darinya. Di tubuhnya, pakaian malaikat telah berubah menjadi pakaian malaikat sejati. Satu pola cahaya berbentuk bulu demi satu melayang keluar, berputar dengan keras di sekelilingnya. Kota Roh, istana penatua di jantung istana. Patung malaikat raksasa bergidik tanpa peringatan. Garis-garis halus cahaya keemasan mulai muncul di permukaan, memancarkan pola cahaya keemasan yang intens. Boom! Seluruh patung hancur, berubah menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di udara. Di jantung ledakan, mengenakan baju besi emas lengkap, 6 sayap berdenyut lembut, Qian Renshui telah kembali. Tepatnya, seharusnya, Dewa Malaikat Qian Renshui telah kembali. Mengangkat pedang malaikat tinggi di atas kepalanya, nyala api keemasan berubah menjadi pilar emas yang melesat ke langit, langsung menembus puncak aula. Fluktuasi energi yang sangat besar meletus berturut-turut, membuat matahari kehilangan warnanya. Bibi Dong duduk tegak berkultivasi di kereta. Tubuhnya benar-benar terlalu lemah, sampai-sampai mereka tidak bisa terburu-buru. Permaisuri Kekaisaran Roh yang luar biasa, sekarang hanya dijaga oleh 100 guru roh Kekaisaran dan Huliena. Hampir 3 hari telah berlalu sejak meninggalkan Jialing Pass, tetapi jalan menuju Spirit City masih panjang. Kondisi Bibi Dong baru pulih sedikit, dan pemulihan penuh masih sangat jauh. Saat mereka maju, tiba-tiba, pola jaring laba-laba di dahi Bibi Dong menjadi cerah, dan dia membuka matanya dari kultivasinya yang lemah sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dia bergegas keluar dari kereta dengan kabur, menatap ke arah Spirit City. Yang dia lihat hanyalah cakrawala yang luas, tetapi dia sepertinya benar-benar melihat sesuatu. Tubuhnya gemetar tak terkendali, tinjunya mengepal, bahkan tidak menyadari bagaimana kuku jarinya menusuk telapak tangannya. Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya penjaga dewa malaikat, bagaimana dia bisa menjadi dewa? Bagaimana bisa ada aura seperti ini? Bagaimana? Guru, ada apa? Huliena melompat ketakutan pada gerakan tiba-tiba Bibi Dong, buru-buru datang untuk mendukungnya. Bibi Dong, tak berdaya, jatuh lemas ke pelukan Huliena, hanya mengulangi kalimat itu. Mustahil. Orang lain merasakannya pada saat yang sama. Terbang cepat selama 3 hari, Tang San telah mencapai hutan besar Stardow. Saat dia baru saja mendarat di hutan, perasaan panas merah di dahinya tiba-tiba menarik pandangannya ke satu arah. Tang San samar-samar sepertinya melihat sosok malaikat raksasa muncul di cakrawala. Sosok malaikat raksasa itu sepertinya menutupi segalanya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Tekanan yang sangat besar membuat merek seagot trident di dahinya semakin panas, semua darahnya tampak mendidih. Ini. Tang San berhenti, dengan serius melihat ke arah datangnya kehadiran itu. Dilihat dari posisinya, itu harus lurus menuju kota roh. Mungkinkah sesuatu telah berubah di Spirit City? Energi ini sangat mirip dengan roh Serapim yang dimiliki Qian Renshui ketika mereka bertarung, tetapi jauh lebih kuat. Mungkinkah itu Qian Daoliu? Tapi, apakah ini benar-benar energi yang bisa dipancarkan manusia? Tang San benar-benar belum lama berkultivasi, dan pemahamannya tentang roh Serapim jauh dari setajam Bibi Dong. Oleh karena itu dia tidak merasakannya sedalam Bibi Dong, tetapi dia sama-sama merasa seperti ada batu besar yang membebani dadanya, sangat tidak nyaman. Perasaan semacam ini pulih ketika sosok malaikat di cakrawala itu berangsur-angsur menghilang. Cahaya tak tentu menyinari matanya, Tang San hanya tenang setelah waktu yang lama. Tidak masalah, apapun itu, saat ini urutan bisnis pertamanya adalah mewarisi Seagot. Hanya dengan menjadi Seagot, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikan situasi. Berpikir demikian, Tang San mencengkeram Seagot Trident,
berjalan ke hutan besar Stardew dengan langkah besar. Clear Sky Hammer Tangsan sudah memiliki 3 cincin roh, dan persyaratan untuk percobaan ke-8 seagotnya adalah mengisi cincin rohnya, lalu melengkapi tulang roh, mengalahkan Raja Paus Setan Laut Dalam. Akibatnya, kali ini dia datang ke hutan besar Stardew untuk menangkap 5 cincin roh lainnya, meningkatkan cincin roh Clear Sky Hammer menjadi 8. Cincin roh dan tulang roh terakhir akan menunggu sampai dia membunuh Raja Paus Setan Laut Dalam. Hutan besar Stardew memiliki banyak binatang roh, dan meskipun binatang roh kultivasi 100.000 tahun terbatas, ada cukup banyak dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun. Mengandalkan keuntungan Blue Silver Domain di hutan, saat Tangsan maju kali ini, dia bersiap untuk menangkap 5 cincin roh secepat mungkin, kemudian berkumpul dengan teman-temannya dan pergi berburu Raja Paus Setan Laut Dalam, dan kemudian kembali ke Pulau Seagot untuk percobaan terakhirnya. Terakhir kali ketika Tangsan bertemu Tang Chen juga mengatakan dia akan pergi ke Pulau Seagot. Tangsan juga bersiap untuk meminta kakek buyutnya kembali ketika dia pergi ke sana kali ini. Kakek buyutnya sekarang setidaknya berada di tingkat setengah dewa, ditambah jika dia bisa mewarisi posisi Seagot, peristiwa di benua tidak akan menjadi masalah. Hari ketika Spirit Hall dilenyapkan tidak lama lagi. Oleh karena itu, meskipun kehadiran dari kota roh membebani hatinya, dia masih penuh percaya diri. Dengan kakek buyutnya di sini, atau jika dia menyelesaikan warisan Seagot, apakah dia masih perlu takut pada Qianda Oliu? Melangkah ke hutan besar Stardew, udara segar dan bersih bercampur dengan aroma tanaman membasuh wajahnya dan menembus jauh ke dalam hatinya. Tangsan tidak bisa menahan perasaan tergerak. Dia masih sangat ingat kegugupan dan kegembiraan saat pertama kali dia datang ke hutan besar Stardew. Peristiwa waktu itu bisa dikatakan memiliki efek yang sangat penting pada pendewasaannya. Dia memiliki kasih sayang khusus untuk hutan besar ini. Pertama kali dia datang ke sini, dia telah memperoleh roh laba-laba setan berwajah manusia 1000 tahun. Dan pada saat itu juga dia sangat merasakan sakit karena tidak cukup kuat. Tentu saja, itu juga pertemuan pertamanya dengan kera raksasa Titan Erming. Untuk menyelamatkan Xiao Wu, Daming dan Erming telah mengorbankan diri mereka sendiri. Jika mereka menonton dari surga, mereka pasti akan sangat senang melihat Xiao Wu dibangkitkan. Hutan besar Stardew membuat Tangsan sangat bersyukur. Itu adalah tempat yang melahirkan Xiao Wu. Xiao Wu telah tinggal di sini selama 100.000 tahun. Xiao Wu, aku pasti akan melindungimu, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Setelah kekaisaran roh dihancurkan, saya pasti akan memberi Anda pernikahan termegah, untuk menjadikan Anda istri saya. Memikirkan Xiao Wu, Tangsan tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya. Meskipun mereka baru saja berpisah beberapa hari yang lalu, hatinya sudah dipenuhi dengan bayangannya. 1 hari perpisahan seperti 3 musim gugur terpisah. Tangsan sangat menghargai kebersamaan dengan Xiao Wu setelah begitu banyak acara. Jika bukan karena urgensi saat ini, dia benar-benar tidak akan meninggalkannya. Dengan deru, binatang roh melompat keluar tidak jauh di depan Tangsan. Tangsan terbangun dari bermimpi tentang Xiao Wu, dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Sikapnya saat ini benar-benar terlalu berbeda dari masa lalu. Jika sebelumnya, mungkin dia sudah gugup berjaga-jaga. Tapi sekarang dia pada dasarnya tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia diserang oleh binatang buas manapun di sini, kamu tidak mungkin menyakitinya. Bahkan binatang roh 50.000 tahun yang dia targetkan sekarang tidak cukup untuk menjadi ancaman apapun. Biru samar memenuhi mata Tangsan. Untuk menghemat waktu, dia langsung menggunakan Blue Silver Domain miliknya. Cahaya biru lembut berdesir seperti ombak. Saat rumput perak biru di tanah bersentuhan dengan cahaya, mereka segera bergoyang pelan seolah hidup. Bilah rumput semuanya menunjuk ke arah Tangsan, melayang dan melambai dengan riang. Tangsan sangat bisa merasakan kegembiraan mereka. Melepaskan ketenangan lembut melalui kekuatan mentalnya, merasakan semakin banyak rumput perak biru bergabung dalam domainnya, kekuatan mental Tangsan juga berkembang. Rumput perak biru adalah matanya. Pada levelnya, melepaskan Blue Silver Domain tidak menghabiskan apapun. Tingkat pemulihan kekuatan rohnya lebih tinggi dari tingkat konsumsi Blue Silver Domain. Roh kembar serta cahaya Seagot memberinya manfaat yang sangat besar. Bahkan jika dia sekarang sepenuhnya menggunakan avatar rohnya, itu hanya akan sedikit melelahkan. Mungkin karena merasakan fluktuasi energi Blue Silver Domain, hutan besar Stardew segera menjadi tenang. Dalam kekuatan mental Tangsan yang tak terbatas, sejumlah besar binatang roh tingkat rendah menjadi tenang, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Hanya diam-diam berjongkok ke tanah, bahkan tidak berani mengalah.
Dan Tang San pada dasarnya tidak akan membiarkan binatang roh tingkat tinggi bahkan merasakannya. Domain perak biru membuatnya menjadi satu dengan hutan besar bintang Dou. Melonjak, dipandu oleh Blue Silver Domain, Tang San terbang sekali lagi, terbang lurus ke tengah hutan. Dengan bantuan Blue Silver Domain, dia pada dasarnya tidak perlu melihat dengan matanya untuk menghindari semua rintangan dengan mudah. Terbang ke depan menuju kedalaman hutan besar Star Dou seperti gumpalan asap biru. Binatang roh tingkat tinggi hanya tinggal di tengah. Segera, Tang San menemukan target pertamanya. Dipandu oleh Blue Silver Domain, dia menargetkan binatang roh. Untungnya, Tang San merasakan binatang roh ini bahkan sebelum dia mendekati kedalaman hutan. Setelah Blue Silver Domain berevolusi lagi, kemampuan sensoriknya tumbuh satu langkah lebih kuat. Merasakan melalui domain, Tang San bahkan dapat secara akurat menilai usia kultivasi binatang roh itu. Binatang roh yang dia temukan ini memiliki kultivasi sekitar 65.000 hingga 68.000 tahun. Itu adalah pilihan yang cukup bagus. Selain itu juga memiliki atribut yang dia butuhkan. Tang San terbang lebih dekat. Dengan kecepatannya ditambah persepsi Blue Silver Domain, bahkan jenis serangan kelincahan judul Douluo mungkin tidak dapat mengimbanginya di hutan ini. Dia menemukan targetnya hanya dalam beberapa saat. Saat jaraknya menyusut menjadi 100 meter, tiba-tiba, Tang San merasakan cahaya di sekitarnya redup. Langit cerah selama 10.000 li, matahari bersinar, tetapi di dalam hutan masih suram. Yi, apa ini? Dengan persepsi domain perak biru Tang San, dia telah menemukan bahwa binatang roh ini seharusnya adalah jenis harimau, yang terutama mengandalkan kekuatan. Karena mengolah Great Sumeru Hammer, yang dia butuhkan adalah tipe kekuatan. Makhluk roh apa itu tidak penting. Tapi cahaya yang tiba-tiba meredup hanya bisa membuktikan satu hal. Binatang roh tipe harimau ini benar-benar bukan binatang roh biasa. Dan itu adalah binatang roh dengan domain. Faktanya, di dunia binatang roh, hanya binatang roh 100.000 tahun yang pasti akan memiliki domain. Dengan kata lain, setelah binatang roh mencapai kultivasi 100.000 tahun, mereka secara alami akan mengembangkan domain mereka sendiri. Pada titik ini, binatang roh puncak bahkan lebih unggul dari master roh tingkat judul Douluo. Tapi makhluk roh 60 sesuatu 1000 tahun ini sudah memiliki domain. Ini membuktikan bahwa kualitasnya benar-benar mencengangkan. Itu sangat mungkin makhluk yang tidak kalah dengan Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python, hanya melewatkan budidaya. Penemuan ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Tang San. Semakin kuat binatang roh, semakin kuat atribut dan kekuatan roh meningkat dari cincin roh. Dengan kekuatannya, membunuh binatang roh berumur ratusan ribu tahun tidak terlalu sulit, dan dia secara alami tidak perlu khawatir bahwa binatang roh berumur 60.000 tahun ini akan menjadi banyak masalah. Segera, Tang San terbang lurus menuju targetnya seperti yang dipimpin oleh Blue Silver Domain. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat seagot trident. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, dia harus pergi ke seagot hall sesegera mungkin. Peredupan cahaya dan perubahan di sekitarnya membuat Tang San yang berpengalaman segera menilai bahwa domain binatang roh ini adalah tipe kegelapan. Dan seagot trident miliknya adalah atribut air dan cahaya ganda, dan aura divine tambahannya memiliki efek penahanan yang kuat pada domain kegelapan semacam ini. Tentu saja, kegelapan juga menentang terang. Hanya saja, bahkan binatang roh yang dikaitkan dengan kegelapan tingkat 100.000 tahun tidak dapat menekan seagot trident. Itu adalah instrumen ilahi sejati. Dalam hal atribut, Tang San sudah memiliki kendali penuh. Sinar cahaya seagot tiba-tiba melesat seperti kilat dari dahi Tang San, tenggelam ke dalam seagot trident. Segera, cahaya keemasan mencolok meletus dari hati seagot, dan seagot trident juga langsung mulai memancarkan cahaya keemasan. Itu membubarkan kegelapan di sekitarnya, menerangi jalan. Roar, raungan panjang bergema pada saat yang sama saat cahaya seagot muncul. Tang San segera melihat binatang roh raksasa dengan tajam bangkit dari tanah tidak jauh di depan, matanya yang ganas menoleh ke arahnya. Itu adalah harimau raksasa hitam, hitam murni di sekujur tubuhnya, tanpa setitik warna lain. Mata merah penuh dengan kekejaman. Panjangnya tidak kurang dari 8 meter, menonjol dengan otot, mungkin beratnya lebih dari 3.000 jin. Tanda, raja, di dahinya juga hitam, tetapi hitam yang berbeda dari bulunya, hitam suram seperti kabut. Yang paling aneh adalah ekornya. Itu jauh lebih lama dibandingkan dengan binatang roh tipe harimau biasa, dan berdiri, terbentuk dari sendi tulang yang tak terhitung jumlahnya, dengan duri raksasa di bagian atas, berkilauan dengan cahaya dingin. Saat dia melihatnya,
Tang San segera memikirkan jenis binatang roh khusus yang pernah diceritakan Grandmaster kepadanya. Itu adalah binatang roh yang bahkan lebih langka daripada laba-laba setan berwajah manusia, dan hampir dimusnahkan. Grandmaster juga telah berkonsultasi dengan teks kuno, dan karena jenis binatang ini sangat aneh dan juga sangat langka, Grandmaster belum menjelaskannya secara rinci pada saat itu, tetapi masih memberitahu Tang San bahwa ini adalah binatang roh tingkat pertama. Itu juga hanya karena terlalu luar biasa sehingga sulit baginya untuk bertahan hidup di dunia binatang roh, itulah mengapa itu akan sangat langka. Menurut catatan kuno, nama dari makhluk roh seperti itu adalah Dark Devil God Tiger. Dalam legenda, itu adalah mutasi yang terjadi ketika dewa jahat turun ke harimau putih, mengubah atribut cahaya harimau putih menjadi kegelapan, menghasilkan sayap hitam korupsi, serta Devil God Hawk seperti ekor kalajengking. The Dark Devil God Tiger sangat kuat. Secara umum, semua makhluk roh memiliki kesempatan untuk menjadi roh manusia, tetapi harimau iblis kegelapan ini adalah pengecualian, tidak pernah ada manusia yang memilikinya sebagai roh. Dalam dirinya sendiri itu benar-benar tidak memiliki atribut kegelapan, melainkan atribut jahat yang ditinggalkan oleh Devil God. Itu pada dasarnya bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia. Jika dievaluasi menurut tingkat roh, maka itu benar-benar akan menjadi roh puncak yang sebanding dengan Seraphim. The Dark Devil God Tiger memiliki bakat yang sangat sombong. Itu tidak matang melalui kultivasi. Kultivasinya sendiri sangat sulit, dan kekuatannya hanya bisa meningkat dengan cepat melalui melahap binatang roh atau kekuatan roh master roh manusia. Akibatnya, tidak peduli di lingkungan apa ia muncul, binatang roh seperti itu akan segera menarik kebencian universal dari binatang roh lainnya, yang akan menghancurkannya sebelum ia memiliki kesempatan untuk tumbuh kuat. Bahkan harimau iblis gelap tingkat 1000 tahun sangat langka, apalagi yang ada di depan Tang San dengan 60.000 tahun penuh. Menurut apa yang dikatakan Grandmaster, binatang roh tingkat pertama seperti itu sudah cukup untuk menantang musuh yang melampauinya. Dengan kata lain, harimau iblis kegelapan tingkat 10.000 tahun bahkan bisa menantang binatang roh tingkat 100.000 tahun. Mengaum, bangun saat melihat Tang San, mata merah darah raksasa Dark Devil God Tiger langsung menyala. Bahkan menghadapi seagot trident, itu sebenarnya tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk melarikan diri. Raungan itu malah dipenuhi dengan kegembiraan. Perlahan mengangkat cakarnya, ia berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang San. Fakta bahwa ia menghadapi cahaya ilahi yang memancar dari seagot trident tanpa bergeming sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Dark Devil God Tiger. Pada saat yang sama, Tang San merasakan lengan kiri dan kanannya memanas secara bersamaan, energi yang bersemangat berdenyut berirama. Itu bukan fluktuasi dari keterampilan surga misterius, melainkan tulang roh di lengan kiri dan kanannya. Sangat jelas, jiwa kera raksasa Titan di tulang lengan kiri kera raksasa Titan dan jiwa Python banteng biru langit di tulang lengan kanan Python banteng langit biru mengenali harimau setan gelap ini, dan kegembiraan yang ditimbulkannya benar-benar tidak bersahabat, tapi justru dipenuhi dengan permusuhan. Tapi itu juga kegembiraan tanpa memikirkan ketakutan. Satu petunjuk mengungkapkan tren umum. Dengan kecerdasan Tang San, detail sederhana ini segera membuktikan bahwa harimau iblis kegelapan ini pasti memiliki sejarah dengan Daming dan Erming. Untuk menjadi musuh Raja Hutan Daming dan Erming, dan terlebih lagi masih tampak hidup di depannya, membuktikan satu langkah lebih jauh kekuatan mengerikan harimau iblis kegelapan ini. Penilaian Tang San benar. Bahkan Daming dan Erming yang praktis yang terkuat di hutan besar Stardou masih tidak memiliki kekuatan mutlak. Meskipun budidaya harimau iblis kegelapan ini baru 60.000 tahun, kemampuan dan kekuatannya yang menakutkan membuat bahkan Daming dan Erming berhati-hati. Kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali, dan bahkan jika Daming dan Erming berhasil mengusir harimau iblis kegelapan dari hutan besar Stardou, hanya itu yang mereka kelola. Mereka tidak bisa langsung membunuhnya. Setelah Daming dan Erming mengorbankan diri mereka untuk Tang San dan hutan yang luas kehilangan kehadiran dua raja hutan, harimau iblis kegelapan ini mengingini banyak binatang roh di dalam hutan di mana ia bisa tumbuh dengan cepat, diam-diam kembali. Pada awalnya itu benar-benar berhati-hati, selalu menyelidiki keberadaan Daming dan Erming. Lagi pula, sebelum mencapai kultivasi 100.000 tahun, itu masih tidak bisa mengalahkan dua raja hutan bersama dalam konfrontasi frontal. Segera ditemukan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda Daming dan Erming di tengah hutan besar Stardou, dan kemudian secara terbuka kembali. Tapi, ia juga tahu bahwa gaya kultivasinya akan membuat marah semua binatang roh, dan dengan demikian ia tidak segera memasuki jantung hutan, hanya berkeliaran di luar, membunuh beberapa binatang roh yang relatif lemah untuk memperkuat dirinya sendiri, bersiap untuk membunuh jalannya. Hutan besar Stardou setelah itu cukup kuat dan membalas dendam pada binatang roh berusia puluhan ribu tahun itu.
Jika Dark Devil God Tiger berkultivasi ke puncak, itu sangat mungkin menjadi Devil God. Kecerdasannya pun tak kalah dengan manusia. Harimau iblis kegelapan ini khususnya sangat cerah. Kalau tidak, itu tidak mungkin bertahan selama ini, berkultivasi ke tahap ini. Merasakan kehadiran ilahi dari seagot trident yang dimiliki Tangsan, itu juga tidak ditekan, darah Devil God yang diwarisinya hanya membuatnya membenci seagot trident. Tetapi pada saat yang sama juga merasakan fluktuasi kekuatan roh Tangsan. Aura kekuatan roh murni Tangsan membuatnya sangat bersemangat. Jelas dipahami bahwa menelan Tangsan mungkin lebih baik daripada menelan budidaya binatang roh 100.000 tahun. Meskipun seagot trident membuatnya sedikit gelisah, itu masih belum pernah dikalahkan oleh manusia. Ditambah kultivasinya sudah mencapai tingkat 60.000 tahun, itu secara alami penuh percaya diri. Namun meski begitu, gerakannya masih sangat hati-hati, ia juga merasakan bahaya dari Tangsan. Hanya saja, Dark Devil God Tiger masih tidak bisa mengabaikan iming-iming Tangsan. Itu menilai bahwa, jika itu bisa melahap kekuatan roh Tangsan, maka itu sangat mungkin bisa menembus alam 100.000 tahun dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatannya tidak perlu ditimbang usia. Selama kekuatannya dapat berkembang, bahkan jika Daming dan Erming hidup kembali, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Data melintas di benak Dark Devil God Tiger, menambahkan penilaiannya sendiri. Keilahian Tangsan juga semakin berat. Jika dia menghadapi binatang roh yang bahkan Daming dan Erming tidak bisa hancurkan, maka pertempuran ini tidak akan sesederhana itu. Tentu saja, cincin roh dari membunuh harimau iblis kegelapan ini pasti akan jauh lebih kuat daripada binatang roh 50.000 tahun biasa. Dia harus mendapatkan 5 cincin roh di hutan besar Stardou, dan harimau iblis kegelapan ini adalah awal yang sempurna. Hitam dan merah, cincin roh dengan 2 warna berbeda mulai muncul dari bawah Tangsan, berputar-putar di sekelilingnya. Bilah kaisar perak biru kristal mulai muncul di sekelilingnya. Blue Silver Domain tiba-tiba berkontraksi, hanya tersisa dalam jarak 100 meter dengan Tangsan sebagai pusatnya. Dia tidak ingin dengan mudah memanfaatkan kekuatan rumput perak biru di hutan, karena dia tidak mungkin bertarung di setiap pertempuran di mana ada rumput perak biru. Dengan domain perak biru sekecil ini, disitulah efek amplifikasi roh kaisar perak birunya yang terbaik. Menghadapi binatang roh yang tidak biasa ini, Tangsan sudah benar-benar serius, tanpa kecerobohan. Kait Devil God raksasa di punggung Dark Devil God Tiger perlahan bangkit, perlahan melambai di belakangnya. Setiap kali bergerak, itu akan menyebabkan serangkaian lingkaran cahaya aneh yang terdistorsi di udara. Tubuhnya hitam, tetapi fluktuasi energi yang dipancarkannya benar-benar abu-abu yang penuh dengan pengaruh jahat. Dengan setiap langkah maju, tanaman di sekitarnya akan secara otomatis berpisah untuk membuka jalan, dan bahkan rumput perak biru dalam jangkauan Blue Silver Domain tidak terkecuali. Suhu di hutan sepertinya tiba-tiba turun. Itu adalah dinginnya kejahatan. Tangsan hanya merasakan dingin seperti ini sejak Bibi Do menggunakan roh keduanya, Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa. Mengungkapkan senyum tipis, Tangsan perlahan mengangkat tangan kanannya, memegang seagot trident secara horizontal di sebelahnya. Hitam, 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 merah, hitam, merah, 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 9 cincin roh muncul dalam urutan yang rapi, sedikit bergelombang. Tapi dia masih belum melepaskan energi yang kuat, semua fluktuasi kekuatan roh sepenuhnya tertutup. Itu juga bukan pertama kalinya Dark Devil God Tiger menghadapi Master Roh Manusia. Melihat cincin roh berwarna relatif rapi yang dimiliki Tangsan, mata merah darahnya juga berubah sedikit hati-hati. Langkahnya memperlambat langkah, tetapi auranya menjadi semakin tirani. Pertempuran bisa dimulai kapan saja.